Assalamualaikum sahabat-sahabat pintu lain yang dirahmati Allah. Hari ini, saya akan membawakan kisah yang tak hanya menggetarkan hati, tapi juga membuka tabir kegelapan yang selama ini tersembunyi di balik dinding rumah jagal di negeri seberang. Seorang pemuda asal Indonesia ditemukan hidup setelah sebulan hilang di hutan Kamboja. Namun tubuhnya penuh jahitan, matanya tajam seperti binatang buas, dan yang lebih mengerikan, ia muncul di tengah malam, membawa kepala seorang dokter dengan tangan berlumuran darah. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam hutan terlarang itu? Namun sebelumnya, bagi kamu yang beragama Islam jangan lupa tinggalkan sholawat serta salam di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Saya doakan kalian semua yang menonton selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Jika sudah siap, yuk kita lanjutkan ceritanya. Gilang, seorang pemuda asal Riau, dikenal sebagai relawan yang senang membantu para tenaga kerja Indonesia yang terlantar di luar negeri. Pribadinya lembut, tutur katanya sopan, dan wajahnya mencerminkan ketulusan hati. Meski tak kaya harta, Gilang kaya jiwa. Ia kerap mengorbankan waktu dan tenaganya untuk menyelamatkan mereka yang disiksa di negeri orang. Namun sore itu, awan mendung menggulung langit di atas Tung Treng, perbatasan sunyi antara Laos dan Kamboja. Gilang mengirim pesan terakhir pada ibunya, hanya satu kalimat pendek. Bu, doain Gilang. Ada yang aneh di sini. Kalau besok Gilang gak balas, segera cari kabar. Setelah itu, ponselnya mati. Tak pernah menyala lagi. Keesokan harinya, para relawan kehilangan jejaknya. Tak ada sinyal, tak ada saksi. Hanya kabar samar-samar dari warga lokal tentang sosok pria Indonesia yang ditangkap oleh sekelompok orang berseragam hitam, lalu dibawa ke dalam mobil van tanpa plat nomor. Ibunya, Bu Minah, mendengar kabar itu dari seorang kenalan Gilang di Jakarta. Seketika tubuh tuanya lunglai. Ia merasa jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia tahu, firasat ibu tidak pernah salah. Beberapa hari setelah hilangnya Gilang, desas-desus mulai terdengar. Di Kamboja bagian utara, di sebuah tempat yang bahkan polisi lokal enggan menyebut namanya, beredar cerita tentang rumah jagal tersembunyi yang memperdagangkan organ tubuh manusia. Lokasi itu dikenal sebagai Camp Hitam. Sebuah fasilitas rahasia yang dikabarkan dijaga milisi bayaran dan dokter gelap. Tak ada sinyal di sana, dan siapapun yang masuk, tak pernah keluar. Namun keanehan terjadi 2 minggu setelah hilangnya Gilang. Di sebuah desa terpencil di Riau, seorang pemburu bernama Wak Idris menemukan seekor harimau Sumatera terkapar di tepi sungai. Tapi ini bukan harimau biasa. Di kakinya ada bekas jahitan manusia. Di matanya, terpantul wajah Gilang. Wak Idris yang sudah tua langsung sujud, tubuhnya gemetar, dan ia hanya bisa mengucap pelan. Astagfirullah, ini bukan binatang, ini arwah yang dikirim balik. Cerita itu menyebar cepat. Warga mulai berbisik tentang roh penasaran yang tidak mati dengan sia-sia. Tentang jiwa suci yang dikorbankan, lalu bangkit sebagai pelindung bagi para tertindas. Namun apa yang sebenarnya terjadi pada Gilang? Mengapa tubuhnya tak pernah ditemukan? Dan siapa yang mengendalikan siluman harimau itu? Waktu terus berjalan, dan kabut misteri makin menebal di hutan-hutan Kamboja. 2 bulan setelah hilangnya Gilang, seorang jurnalis investigasi bernama Nadine Rahmat tiba di Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Nadine dikenal nekat, berani, dan tak pernah gentar menembus batas negara demi mengungkap kebenaran. Ia sudah mendengar desas-desus tentang Camp Hitam, dan Gilang, relawan muda dari Indonesia, adalah satu dari puluhan nama yang terdata hilang secara misterius. Nadine tak datang sendiri. Ia dibantu oleh seorang penyelundup informasi lokal bernama Ten, pria setengah umur yang tahu seluk-beluk jalur gelap di utara Kamboja. Kalau kamu ingin ke Camp Hitam, kamu harus siap mati, kata Den dengan suara rendah sambil menyeruput teh pahit di warung remang-remang dekat Sungai Mekong. Nadine hanya mengangguk. Matanya tajam, tidak gentar sedikit pun. Perjalanan mereka menuju Camp Hitam sangat berat.
Melewati perbatasan Laos Kamboja yang dikuasai geng bersenjata, mereka harus menyamar sebagai pekerja tambak udang. Di tengah malam, mereka diselundupkan masuk menggunakan truk tua yang dipenuhi jerami dan tikus mati. Namun saat mereka mendekati area terlarang, sesuatu yang aneh mulai terasa. Dan mendadak ketakutan. Ia mengaku pernah melihat bayangan harimau yang muncul di tengah hutan, dengan mata yang menyala dalam gelap dan auman yang mengguncang jiwa. Aku tidak bohong, Nadine, itu bukan harimau biasa. Itu makhluk dari dunia lain, ucapnya dengan suara parau. Nadine menyimpan catatan itu, meski pikirannya lebih fokus pada fakta daripada mitos. Tapi semua berubah ketika mereka akhirnya menginjakan kaki di dekat perkampungan tua yang dikelilingi kawat listrik dan menara pengawas. Di balik hutan itu, berdiri kamp hitam, dikelilingi kesunyian yang menakutkan. Tidak ada suara burung, tidak ada angin, hanya desiran daun yang seolah berbisik pelan. Malam itu, Nadine menyaksikan sendiri dua truk tanpa lampu keluar dari dalam kamp. Di belakang truk, ada keranda logam yang ditutup terpal. Dari sela-sela kain, menetes darah ke tanah. Dan menggenggam tangan Nadine kuat-kuat. Mereka sedang kirim organ. Jika kamu masuk, kamu harus siap tidak pulang. Namun sebelum Nadine bisa menarik nafas panjang, mereka dikejutkan oleh auman dahsyat dari arah hutan. Suara itu menggetarkan dada. Dalam gelap, mata kuning menyala menatap dari balik semak. Siluman harimau kembali muncul. Tapi bukan untuk memangsa. Malam itu, makhluk itu justru menghadang truk, menerkam pengawal, dan membuat salah satu keranda logam terlempar ke tanah. Terbuka. Di dalamnya, ada tubuh pria muda yang wajahnya sama persis seperti Gilang. Namun tubuh itu tidak bernyawa. Atau belum? Dalam detik-detik mencekam, Nadine menatap tubuh Gilang yang terbujur di dalam keranda logam. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan dada tak lagi tampak bergerak. Dan menarik tangan Nadine, memaksanya mundur. Tapi Nadine tak bisa. Ada sesuatu dalam dirinya yang memaksanya mendekat. Lalu, terjadi keajaiban. Tubuh Gilang bergetar. Pelan, lalu tiba-tiba menggeliat. Matanya terbuka lebar. Ia megap-megap, seperti baru saja ditarik dari dasar laut. Tangannya bergetar hebat, dan dari mulutnya keluar busa tipis bercampur darah. Gilang? Bisik Nadine tak percaya. Dan mundur beberapa langkah. Itu mustahil. Tak mungkin dia masih hidup setelah dikunci di kontainer organ. Nadine segera menyelimuti tubuh Gilang dengan jaketnya. Ia masih bingung, belum tahu apakah ini benar-benar Gilang atau hanya ilusi semata. Tapi Gilang, meski lemah, sempat berbisik satu kalimat. Mereka, ambil, ginjalku. Nadine menahan napas. Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam benaknya. Organ tubuh Gilang, diambil, tapi dia masih hidup? Sebelum sempat membawa Gilang pergi, terdengar suara alarm dari kamp hitam. Lampu sorot menyapu hutan. Beberapa pria bersenjata keluar, lengkap dengan anjing pelacak. Situasi semakin tegang. Namun yang terjadi kemudian benar-benar di luar nalar. Dari balik semak, siluman harimau kembali muncul. Kali ini jelas terlihat. Harimau Sumatera raksasa itu memiliki bulu yang bercahaya samar, dengan tatapan tajam seperti manusia. Ia tidak menyerang Nadine atau Gilang, tapi justru berdiri di antara mereka dan para penjaga kamp. Satu demi satu, anjing-anjing penjaga mendadak melolong dan kabur. Para pengawal panik. Dua di antaranya menembak harimau itu, tapi peluru seperti tembus, tak melukai, hanya membuat makhluk itu semakin buas. Dengan sekali lompat, siluman itu menerkam pemimpin pasukan dan menyeret tubuhnya ke dalam kegelapan. Di tengah kekacauan, Nadine dan Ten memapah Gilang menjauh. Mereka berlari menembus hutan, melewati akar-akar pohon dan tanah becek, diiringi suara auman yang menggema panjang. Setelah menempuh 2 jam pelarian, mereka tiba di rumah gubuk milik penduduk etnis Khmer Loeu. Seorang nenek tua dengan wajah penuh keriput segera merawat Gilang dengan ramuan tradisional. Malam itu, di bawah cahaya pelita,
Nadine mencatat semuanya di buku kecilnya. Ia tahu, ini bukan hanya kasus perdagangan organ biasa. Ada kekuatan yang jauh lebih besar, dan jauh lebih menyeramkan. Dan yang membuatnya tak bisa tidur sepanjang malam adalah satu kalimat dari sang nenek, yang terdengar sangat dingin. Siluman itu bukan sembarang makhluk. Ia penjaga, dan pembalas, untuk setiap nyawa tak berdosa yang dijadikan komoditas. Pagi itu, udara di sekitar gubuk terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Walaupun mentari sudah tinggi, bayangan kelam tetap menyelimuti hutan yang jarang disinari cahaya. Nadine duduk di depan api unggun yang mulai redup, memikirkan segala hal yang baru saja terjadi. Tak jauh darinya, Gilang terbaring dengan kondisi yang masih lemah, meskipun ia sudah mulai bisa bernapas dengan lebih teratur. Dan duduk di sebelahnya, menatap ke arah hutan yang terhampar luas. Mereka tahu, perburuan masih akan berlanjut. Jika mereka tetap bertahan, ancaman di depan mereka bisa datang kapan saja. Ini lebih besar dari yang kita kira, kata Dan pelan, dengan suara berat. Ini bukan hanya tentang perdagangan organ. Ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya. Nadine menatap dalam-dalam ke mata Dan. Apa yang maksudmu? Kenapa harimau itu? Kenapa dia menyerang mereka? Dan menggigit bibirnya, menahan diri. Karena mereka bukan hanya membunuh manusia, Nadine. Mereka juga mengkhianati alam. Mereka telah melanggar aturan yang ada di dunia ini, yang tak pernah terlihat oleh manusia. Nadine menggenggam tangan Dan. Tapi, Dan, kita tak bisa lari selamanya. Mereka akan datang ke sini. Ke gubuk ini. Dan mengangguk pelan, lalu meraih tas ranselnya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah buku kecil yang sudah usang. Ini adalah buku yang saya temukan saat penyelidikan di Vietnam dulu. Saya kira ini hanya cerita-cerita legenda. Tapi ternyata, ini semua nyata. Siluman harimau, para penjaga hutan, semua ini berhubungan dengan organisasi yang kita hadapi. Buku itu terbuka pada sebuah halaman yang menggambarkan sebuah ritual kuno, dengan gambar seorang pemimpin yang mengenakan jubah hitam di tengah lingkaran darah. Di sekelilingnya, terlihat gambar-gambar harimau yang menatap tajam. Nadine menelan ludahnya. Mereka memanggil makhluk-makhluk ini. Dan mengangguk. Bukan hanya memanggil, mereka mengorbankan nyawa manusia untuk kekuatan mereka. Dan sekarang, makhluk-makhluk ini terikat dengan darah yang tumpah di tanah. Mereka bukan sekadar penjaga. Mereka adalah pembalas. Malam datang, dan dengan itu, ketegangan semakin merasuk. Nadine tak bisa tidur. Setiap suara ranting patah, setiap angin yang berbisik, membuatnya terjaga. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka. Ada perasaan berat yang menggelayuti gubuk kecil itu. Tiba-tiba, suara auman yang sangat keras terdengar dari hutan. Nadine dan Dan saling pandang. Gilang yang masih terbaring lemah mulai terbangun, menatap ke arah suara itu. Matanya terlihat kosong, seperti tidak sepenuhnya sadar. Suara auman itu semakin dekat. Tiba-tiba, terdengar suara langkah berat mendekat. Bukan dari satu, tetapi banyak. Sesuatu yang sangat besar bergerak di antara pepohonan. Tanpa peringatan, sebuah bayangan besar melintas di depan gubuk, seolah-olah menantang mereka untuk keluar. Tidak, teriak Nadine, mencoba menghentikan Gilang yang mulai berdiri, meski masih tampak lemas. Namun, sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, siluman harimau itu muncul di depan pintu gubuk. Bukan satu, melainkan dua. Mereka tampak lebih besar dari sebelumnya, bulu mereka berkilauan seperti lapisan cahaya yang aneh. Kedua harimau itu tidak menyerang, namun sepertinya mengamati mereka dengan tajam. Mata mereka bercahaya biru muda, seolah mengeluarkan sinar yang menembus jiwa. Nadine merasakan ketakutan yang mencekam. Ia tahu, ini bukan hanya ujian fisik. Mereka sedang diuji oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Tiba-tiba, salah satu harimau itu bergerak lebih dekat, menghentikan langkahnya tepat di depan Gilang. Dengan satu gerakan,
Ia merunduk dan mengendus tubuh Gilang yang terbaring lemah. Ada keheningan, sebelum harimau itu mendongak dan mengaum. Saat itu, Nadine merasa ada sesuatu yang terjadi. Gilang tiba-tiba bersuara, tubuhnya bergerak sedikit. Ia menggenggam tangan Nadine, dan dalam bisikan yang hampir tak terdengar, ia berkata, "Mereka memberi tanda. Harimau, penjaga. Mereka datang untuk mengakhiri semuanya." Nadine menatap Gilang dengan terkejut. "Apa maksudmu?" Gilang menarik napas panjang, seolah berusaha berbicara lebih jelas. "Organ, mereka mengambil lebih dari sekadar tubuh. Mereka mengambil jiwa." Nadine merasa kegelapan mulai menyelimuti pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang ingin disampaikan oleh makhluk-makhluk ini? Bagaimana mereka bisa mengakhiri semua ini? Namun, sebelum ia bisa mencerna lebih jauh, suara auman lain terdengar, lebih keras dan menggelegar. Harimau itu mundur, memberi jalan kepada sesuatu yang lebih besar, makhluk yang lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Kegelapan semakin pekat, dan hawa dingin menggigit kulit mereka. Dua harimau besar itu masih berdiri di depan gubuk, tatapan mereka tajam, penuh makna yang sulit dimengerti. Nadine merasakan ketegangan semakin mencekam, tubuhnya kaku oleh ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Gilang yang sebelumnya hampir tak bergerak, kini mulai bangkit sedikit, meski tubuhnya tampak rapuh. Matanya menatap kosong, namun ada sesuatu yang berbeda dalam sorotnya, sesuatu yang sangat mengerikan. "Gilang, jangan!" Nadine berteriak, hampir tak mampu menahan air mata yang mulai menggenang. Namun, Gilang hanya bisa mengangguk lemah, kemudian berkata pelan, "Mereka datang untuk menuntut darah. Kita harus siap." Dan yang dari tadi terdiam, tiba-tiba berdiri dengan langkah pasti, memeriksa persediaan senjata mereka. Ia menyadari bahwa perlawanan dengan senjata biasa tidak akan ada artinya melawan makhluk-makhluk seperti ini. "Kita tidak punya waktu," katanya tegas. "Jika kita ingin bertahan, kita harus berhadapan dengan mereka, bukan sebagai musuh, tapi sebagai sekutu." Nadine menatap dengan penuh kebingungannya. Sekutu? Dengan harimau itu? Dan mengangguk. Mereka bukan hanya makhluk buas. Mereka penjaga hutan. Mereka melindungi keseimbangan alam yang sudah lama terganggu. Tapi ini bukan sekadar tentang perburuan. Ini tentang korban yang sudah ditarik ke dalam permainan yang lebih besar. Ada yang mengendalikan mereka. Mereka harus dibebaskan. Nadine merasa gemetar. Tapi bagaimana kita bisa melawan kekuatan yang lebih besar itu? Sebelum Ten bisa menjawab, suara langkah berat terdengar semakin dekat. Harimau yang kedua, yang lebih besar dan lebih mengerikan, tiba-tiba mengaum keras, suara yang mengguncang tanah. Mata biru mereka semakin bercahaya, dan saat itulah Nadine melihatnya. Di belakang makhluk-makhluk itu, muncul bayangan gelap yang bergerak begitu cepat, hampir tidak terlihat oleh mata manusia. Di tengah malam yang sunyi, sosok itu muncul, seorang pria bertubuh besar, mengenakan jubah hitam dengan ukiran aneh yang memancar cahaya merah. Pria itu berjalan pelan, diikuti oleh dua orang lainnya yang mengenakan pakaian serupa. Dengan langkah yang penuh wibawa, mereka berhenti di depan gubuk. Mata mereka tajam, dan Nadine bisa merasakan energi jahat yang mengalir dari tubuh mereka. "Apa yang kalian lakukan di sini?" kata pria berbaju hitam itu dengan suara dingin dan mengerikan. "Apakah kalian pikir kalian bisa menghentikan jalan kami?" Dan tidak bergerak, namun matanya penuh dengan tekad. "Kami di sini untuk menghentikan kalian. Apa yang kalian lakukan pada alam dan pada manusia harus berhenti." Pria itu tertawa pelan, sebuah tawa yang terdengar penuh kebencian. "Hentikan kami? Kalian hanya manusia lemah yang tak tahu apa-apa. Kami sudah menguasai dunia ini sejak ribuan tahun yang lalu. Apa yang kalian hadapi hanyalah cermin dari keserakahan dan kebodohan manusia. Harimau-harimau ini hanya alat. Mereka tidak lebih dari penjaga yang kami kendalikan." Gilang yang masih berusaha bertahan, berbisik pelan, Ini semua karena mereka ingin mengendalikan kekuatan yang lebih besar dari yang kita bayangkan."
Nadine merasakan hatinya berdegup kencang. "Kekuatan apa yang kalian cari?" tanyanya dengan berani, meskipun ketakutan masih membekap setiap kata yang keluar dari mulutnya. Pria itu mendekat, hanya beberapa langkah lagi dari mereka. "Kekuatan yang lebih besar dari jiwa-jiwa manusia. Kami ingin mengendalikan takdir, menggantikan aturan alam yang sudah lama ada. Kami akan menjadi penguasa segala hal." Sekarang Nadine tahu bahwa ini bukan hanya soal perdagangan organ. Ini lebih dari itu, ini tentang kekuatan yang lebih jahat, yang mampu mengubah tatanan dunia. Dan mereka, Ten, Nadine, dan Gilang, hanya pion-pion kecil dalam permainan besar ini. Namun, saat itu juga, sosok harimau yang lebih besar, yang sebelumnya diam, bergerak ke arah pria itu. Harimau itu mendekat dengan langkah perlahan, lalu mendengus, seolah memberi peringatan. Pria berbaju hitam itu menatapnya dengan tajam, namun tidak mundur. "Apakah kalian berani melawan kami?" Pria itu bertanya dengan suara penuh ancaman. Harimau itu tiba-tiba melompat, dengan gerakan cepat dan mematikan. Kejadian selanjutnya terjadi sangat cepat. Serangan harimau itu begitu kuat, membuat pria berbaju hitam itu terhuyung mundur. Namun, ia tak jatuh. Dengan kekuatan yang tak terbayangkan, pria itu segera berdiri dan memanggil kekuatan lain yang berada di dalam dirinya. Langit seketika berubah menjadi gelap, dan angin mulai berputar kencang. Terjadi bentrokan kekuatan antara harimau dan pria itu, sebuah pertempuran antara alam dan manusia yang dipenuhi dengan energi jahat. Nadine dan Ten hanya bisa menonton, sementara Gilang terbaring lemah, hanya bisa berharap bahwa kekuatan yang mereka hadapi malam itu tidak akan mengakhiri hidup mereka. Namun, tanpa diduga, sebuah suara yang dalam dan menggema terdengar. Suara yang datang dari dalam diri harimau itu, yang sepertinya lebih dari sekadar makhluk fisik. Suara itu berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti oleh manusia, tetapi terdengar seperti perintah yang harus dipatuhi oleh semua makhluk. Dan saat itu, mereka tahu, perlawanan baru saja dimulai. Tidak ada yang bisa menghentikan gelombang kebencian yang sudah terlanjur terbangun, kecuali mereka bisa menemukan cara untuk mengalahkan sang pengendali yang ada di balik semuanya. Bentrokan antara kekuatan alam dan manusia itu semakin sengit. Harimau yang sebelumnya diam, kini bagaikan makhluk yang lebih dari sekadar binatang. Gerakannya cepat, penuh perhitungan, dan seolah mematuhi sebuah perintah dari dalam diri mereka yang lebih besar. Sementara itu, pria berbaju hitam dan dua rekannya semakin menunjukkan kekuatan luar biasa yang mereka miliki, memancarkan aura yang begitu kuat hingga bumi di bawah mereka terasa bergetar. Nadine memejamkan mata sejenak, mencoba untuk tidak terhanyut dalam kekacauan yang terjadi di hadapannya. Suara auman harimau dan teriakan para pria itu berbaur, menciptakan simfoni kekacauan yang menakutkan. Namun ada satu hal yang tak bisa dia abaikan, sesuatu yang terasa sangat aneh di dalam dirinya. Entah mengapa, dia merasakan getaran energi yang tak terungkapkan dalam tubuhnya. Sebuah kekuatan, sebuah rasa yang seolah memanggil dirinya untuk ikut serta dalam pertempuran ini. Sementara itu, Den, yang tetap berdiri dengan sikap tenang meski semua yang terjadi di sekitarnya begitu mengerikan, mengalihkan pandangannya ke arah Nadine. Ada sesuatu dalam matanya yang penuh harapan dan kecemasan sekaligus. "Nadine, kita harus bergerak sekarang." Den berteriak, suaranya hampir tertelan oleh kegaduhan yang mengelilingi mereka. "Kekuatan mereka lebih besar dari yang kita kira. Jika kita tidak menemukan cara untuk menghentikan pengendali itu, semua akan berakhir." Nadine menatapnya dengan bingung. "Pengendali? Maksudmu ada seseorang yang mengendalikan semuanya ini?" Den mengangguk, matanya penuh dengan tekad. "Ya, dan jika kita tidak segera menghentikannya, mereka akan menghancurkan seluruh dunia yang kita kenal. Kita tidak hanya berhadapan dengan harimau atau pria-pria ini. Kita berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih jahat." Tapi sebelum Nadine bisa menyarankan sesuatu, sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul dari arah mereka bertiga. Cahaya yang begitu kuat sehingga membuat mereka hampir tidak bisa melihat apa yang terjadi. Itu bukan cahaya biasa.
Itu adalah cahaya yang berkilau seperti api yang tak terpadamkan, dan di dalam cahaya itu muncul sebuah sosok. Sosok itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, melintas di tengah pertempuran antara harimau dan pengendali. Ia datang seperti bayangan, tanpa suara, hanya ada jejak cahaya yang menyelimuti tubuhnya. Nadine, Dan, dan Gilang semuanya menatap tak percaya. Apakah ini makhluk yang sama yang mereka hadapi sebelumnya? Ataukah ini adalah penyelamat yang datang tepat pada waktunya? Cahaya itu berhenti di depan mereka, menyatu dengan angin yang berputar kencang. Sosok itu muncul lebih jelas, dan di sana berdiri seorang pria tinggi, berwajah anggun namun penuh misteri. Rambutnya terurai panjang, melambai oleh angin. Pakaian yang dikenakannya penuh dengan simbol-simbol kuno, tampak seperti sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. "Jangan takut," kata sosok itu, suaranya lembut namun memiliki kekuatan yang luar biasa. "Aku datang untuk membantu kalian. Kalian tidak sendirian." Dan Nadine saling berpandangan. "Siapa? Siapa kamu?" tanya Nadine, suara bergetar namun penuh harap. "Aku adalah penjaga keseimbangan alam. Kekuatan yang sedang kalian hadapi jauh melampaui apa yang bisa kalian bayangkan. Mereka bukan hanya manusia, bukan hanya makhluk buas. Mereka adalah bagian dari sebuah permainan yang lebih besar. Tapi kalian memiliki peluang untuk mengubah takdir ini," jawab pria itu, sambil menatap tajam ke arah pria berbaju hitam yang masih berusaha mempertahankan kekuatannya. Di belakang pria itu, harimau yang lebih besar, yang sebelumnya bertarung sengit, kini bergerak mundur. Ada perubahan dalam sikapnya. Harimau itu tidak lagi menyerang, melainkan berdiri di tempatnya, seolah menunggu perintah dari sosok yang baru muncul itu. "Apakah kamu bisa menghentikan mereka?" tanya Dan, penuh keyakinan namun juga keraguan. Pria itu tersenyum. "Kalian harus tahu bahwa dalam dunia ini, kekuatan bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat. Kekuatan sejati terletak pada hati dan tujuan yang benar. Jika kalian ingin mengalahkan mereka, kalian harus berhenti melawan dengan cara manusia biasa." Nadine merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Kata-kata pria itu seolah menyentuh inti dirinya, menggugah sebuah kekuatan yang selama ini terpendam. "Apa yang harus kami lakukan?" tanya Nadine, hampir tak sabar. "Bergabunglah dengan alam. Kalian harus belajar untuk mendengarnya. Hanya dengan begitu kalian dapat melawan pengendali ini," jawab pria itu dengan suara penuh misteri. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan percakapan, pria berbaju hitam yang tadinya terhuyung mundur, kini bangkit kembali dengan kekuatan yang semakin mengerikan. Ia menyeringai, matanya penuh dengan kebencian. "Tak ada yang bisa menghentikan kami," teriaknya, kemudian meluncurkan serangan yang penuh dengan energi gelap menuju pria penjaga keseimbangan. Pertempuran yang lebih dahsyat lagi pun dimulai, kali ini bukan hanya antara manusia dan makhluk buas, tetapi juga antara dua kekuatan yang saling beradu untuk menguasai takdir dunia. Nadine dan Dan harus membuat keputusan besar. Apakah mereka akan mengikuti petunjuk pria misterius itu dan memanfaatkan kekuatan alam, ataukah mereka akan terjebak dalam permainan jahat yang lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan? Perang antara kegelapan dan cahaya kini berada di puncaknya. Pria berbaju hitam, dengan kekuatan yang berasal dari tempat yang tak terjamah oleh kebanyakan manusia, berhadapan langsung dengan pria penjaga keseimbangan yang misterius. Kekuatan yang mereka keluarkan membelah udara, menciptakan getaran yang membuat tanah seolah ingin retak. Nadine dan Dan berdiri di sisi, terkesima, tapi dalam hati mereka tergerak. Mereka tahu, jika tidak ada yang bergerak, jika mereka tidak mengambil tindakan, semuanya akan hancur. Di tengah pertempuran yang berlangsung semakin sengit itu, Nadine merasakan getaran yang kuat di dalam dirinya, seolah tubuhnya terhubung langsung dengan alam yang ada di sekitarnya. Tanpa disadari, dia mulai merasakan kehadiran yang lebih besar dari sekadar dirinya. Kehadiran alam yang penuh dengan kekuatan yang dapat membalikkan keadaan. "Dan, aku bisa merasakannya," seru Nadine, suaranya bergetar, tetapi penuh dengan keyakinan yang tak biasa. "Aku merasakan kekuatan dari dalam diri kita, kita bisa mengalahkan mereka."
Dan menatapnya dengan penuh kekhawatiran, namun juga harapan yang mulai tumbuh di matanya. Apa yang kamu maksud, Nadine? Kita sudah berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kita kira. Nadine menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam. Dalam hening, dia membiarkan diri terhubung dengan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Sebuah kekuatan alam yang selama ini tersembunyi. Saat matanya terbuka kembali, ada ketenangan yang dalam di sana. Matanya yang tadinya penuh dengan kebingungan kini dipenuhi dengan keyakinan yang membara. Ini waktunya. Kita harus menghentikan mereka, kata Nadine dengan penuh tekad. Pria penjaga keseimbangan yang sebelumnya berdiri tenang, kini mulai bergerak dengan cara yang tak terduga. Ia tidak lagi berdiri sebagai pengamat, melainkan mengambil posisi yang lebih aktif, seolah siap memimpin pertempuran ini. Dalam gerakan yang lembut namun penuh kekuatan, ia mulai mengarahkan aliran energi ke seluruh tubuhnya, menyalurkan kekuatan alam yang sangat luar biasa. Pria berbaju hitam yang sedang berusaha mengendalikan harimau dan kekuatannya yang gelap, menyadari ada perubahan besar yang terjadi. Ia tidak lagi bisa mengontrol segalanya. Keadaan mulai berbalik. Dengan kemarahan yang membara, pria itu menerjang ke arah pria penjaga keseimbangan. Namun serangannya kali ini tidak berhasil menembus energi yang telah terbentuk dengan rapat. Tidak ada yang bisa menghentikan kami, teriak pria berbaju hitam, namun suaranya mulai terasa lemah. Ia merasa semakin terpojok. Nadine merasakan sesuatu di dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Rasa takut dan ragu mulai hilang, digantikan oleh rasa percaya diri yang luar biasa. Ia melangkah maju, bersama Ten yang kini mengikuti jejaknya dengan tekad yang sama. Jika kita bergabung, kita bisa mengalahkan mereka, seru Nadine kepada Den. Den mengangguk, merasa seiring dengan perasaan Nadine yang kini begitu kuat. Mereka berdiri berdampingan, memusatkan energi mereka ke dalam tubuh masing-masing, membiarkan alam berbicara melalui mereka. Seiring dengan kekuatan yang mereka salurkan, cahaya mulai bersinar terang di sekitar mereka, mengalahkan kegelapan yang telah menyelimuti pertempuran ini. Sosok pria penjaga keseimbangan semakin memancarkan aura yang tak terbayangkan. Harimau yang tadinya terombang-ambing dalam kendali kegelapan, kini mengarah ke arah mereka. Nadine merasakan harimau itu bukan hanya sebagai makhluk buas, tetapi sebagai makhluk yang juga terhubung dengan dirinya. Mereka berdua, manusia dan hewan, bergerak bersama-sama dalam irama yang sama. Mereka adalah satu, saling mendukung, tak terpisahkan. Tepat ketika pria berbaju hitam siap melancarkan serangan terakhir yang bisa menghancurkan segalanya, kekuatan alam yang digabungkan oleh Nadine dan Ten bersama pria penjaga keseimbangan itu meluncur dengan kecepatan yang luar biasa, membungkus pengendali kekuatan gelap itu dalam sebuah lingkaran cahaya yang murni dan kuat. Ini saatnya untuk menghentikan permainanmu, kata pria penjaga keseimbangan dengan suara yang memancarkan kekuatan luar biasa. Perlahan, pria berbaju hitam mulai menghilang, diserap oleh cahaya yang menyelimuti tubuhnya. Harimau yang sebelumnya garang, kini kembali ke alamnya, meninggalkan ketenangan di sekitar mereka. Setelah pertempuran itu berakhir, suasana kembali hening. Nadine dan Ten saling bertukar pandang. Keduanya tahu, meskipun pertempuran ini telah selesai, namun masih ada banyak misteri yang harus mereka ungkap. Misi mereka belum berakhir. Namun untuk saat ini, dunia mereka telah diselamatkan dari ancaman yang lebih besar. Setelah kekacauan mereda, udara di sekitar mereka terasa berbeda. Kekuatan yang telah menjerat dunia kini mulai menghilang, digantikan oleh ketenangan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Namun, meskipun mereka telah berhasil menggulingkan ancaman yang telah lama menghantui dunia mereka, rasa kosong masih membekas di dalam hati masing-masing. Momen kemenangan ini terasa tidak lengkap. Nadine menghela napas dalam-dalam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Setiap inci tubuhnya terasa lelah, namun ada kegelisahan yang menyelubungi pikirannya. Kita berhasil, ujarnya pelan, namun suara itu terdengar lebih seperti pertanyaan daripada pernyataan. Dan berdiri di sampingnya,
tampak sedikit lebih tenang meskipun matanya masih dipenuhi kelelahan. Ya, kita berhasil. Tapi apa yang akan terjadi sekarang? Apa yang terjadi dengan kita setelah ini? Perasaan kebingungan yang muncul tiba-tiba itu membuat Nadine terdiam. Dia menatap kosong ke arah langit yang mulai gelap, pertanda malam datang. Kemenangan yang mereka raih seakan tidak cukup untuk menghapus rasa tak menentu yang menggelayuti hati. Apakah ini adalah akhir dari perjalanan mereka? Atau justru sebuah babak baru yang lebih gelap akan segera dimulai? Tiba-tiba, pria penjaga keseimbangan yang selama ini menjadi misteri di tengah pertempuran, mendekat. Wajahnya terlihat penuh ketenangan, namun ada sesuatu di balik matanya yang membuat Nadine merasa bahwa ada lebih banyak hal yang harus mereka hadapi. "Perjalananmu baru saja dimulai," kata pria penjaga keseimbangan dengan suara yang rendah namun penuh bobot. "Kalian telah mengalahkan satu ancaman, namun masih ada banyak kegelapan yang mengintai. Kalian tidak bisa berdiam diri." Nadine mengerutkan kening. "Apa maksudmu? Bukankah kita sudah menang? Apa lagi yang harus kita hadapi?" Pria itu hanya tersenyum tipis, tanpa menjawab langsung. "Kemenangan kalian hanyalah permulaan. Ingatlah, tidak ada yang bisa bebas sepenuhnya dari dunia ini. Bahkan kegelapan yang telah kalian kalahkan itu memiliki akar yang lebih dalam, lebih tua, dan lebih kuat." Dan menatap pria itu dengan serius. "Apakah ini berarti kita tidak akan pernah bisa benar-benar bebas?" "Setiap kemenangan membawa beban baru," jawab pria itu dengan tenang. "Namun, itu bukan berarti kalian harus mundur. Itu hanya berarti, kalian harus siap menghadapi apa yang datang. Setiap tindakan kalian akan membawa perubahan." Nadine merasa tertekan dengan kata-kata itu, namun pada saat yang sama, ada perasaan yang menguat dalam dirinya. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Pria itu kembali tersenyum, kali ini dengan senyum yang lebih misterius. "Carilah keseimbangan dalam dirimu. Dengan itu, kalian akan menemukan cara untuk melawan segala bentuk kegelapan, bahkan yang belum terlihat." Saat pria itu mulai berjalan menjauh, Nadine dan Ten merasa seolah-olah dunia yang mereka kenal mulai bergeser. Setiap kata yang diucapkan oleh pria itu terasa seperti sebuah teka-teki, dan mereka tahu, perjalanan mereka belum berakhir. Justru, ini adalah awal dari perjalanan yang lebih panjang, penuh dengan ketegangan, misteri, dan kemungkinan yang tak terbayangkan. Nadine menatap Den dengan tatapan penuh tekad. "Kita harus siap untuk apapun yang datang selanjutnya." Den mengangguk, walaupun matanya masih dipenuhi keraguan. "Kita takkan mundur. Kita akan menghadapi apapun itu." Dengan langkah perlahan, keduanya meninggalkan tempat pertempuran yang kini telah hening. Langit malam yang gelap menyelimuti mereka, namun hati mereka dipenuhi dengan harapan yang masih terus menyala. Mereka tahu, apapun yang datang, mereka akan tetap berjalan bersama, menghadapinya hingga akhir. Namun, dalam hati masing-masing, ada pertanyaan yang tetap menggantung. Apakah mereka benar-benar siap untuk menghadapi apa yang akan datang? Atau ada bagian dari kegelapan yang masih belum mereka sadari, menunggu untuk kembali? Sahabat-sahabat pintu lain yang dirahmati Allah, perjalanan panjang yang kita saksikan bersama ini mengajarkan kita banyak hal. Dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dan ketidakpastian, kita harus selalu ingat bahwa kejahatan, meskipun tersembunyi di balik layar, pada akhirnya akan terbongkar. Dan sebagaimana dalam kisah ini, keadilan tak pernah mati, hanya menunggu waktu untuk menghampiri. Kita juga belajar bahwa meskipun dunia ini penuh dengan ketidakpastian dan tak jarang kita merasa kecil di hadapan masalah besar, setiap amal baik, doa, dan usaha yang kita lakukan akan menemukan jalannya untuk memberikan hasil yang baik pada waktunya. Seperti yang kita lihat dalam perjalanan Pak Samin dan kawanannya, kekuatan tak selalu datang dari kekerasan, tetapi seringkali dari kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan pada Allah. Jangan pernah takut menghadapi ketidakpastian dalam hidup, sahabat-sahabat. Percayalah bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, dan keadilan tidak akan tinggal diam.
Semoga kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, agar kita selalu menjaga hati, bersikap adil, dan tetap bersyukur atas segala yang telah Allah berikan. Semoga kita semua bisa menghindari keserakahan, ketidakadilan, dan melindungi mereka yang lemah dari ancaman siapapun. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk kita di akhirat. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini, karena setiap langkah kita untuk menyebarkan kebaikan adalah amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Sampai bertemu di cerita berikutnya, yang penuh dengan misteri dan hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.